warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Hanadia. Saya dosen pengampu untuk MK Teori dan Praktik Memandu dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata D3 Politeknik Prasetya Mandiri. Baiklah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa tugas dan tanggung jawab seorang tour guide. Deskripsi singkat mata kuliah, pengertian dan ruang lingkup, teori dan praktik pemandu wisata, yaitu berhubungan dengan pengetahuan keterampilan seorang tour guide dalam memimpin wisatawan dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Materi pembelajaran atau pokok bahasannya adalah definisi istilah pemandu, pre-transfer in, transfer in, perjalanan, objek dan daya tarik wisata, serta transfer out. Capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan, mampu bekerja sebagai pramu wisata atau tour guide, memiliki pengetahuan dasar dan etika, mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan, mampu memberikan pelayanan pada penjemputan wisatawan, dalam hal ini transfer in. Mahasiswa mampu menyusun itinerary, mahasiswa mampu menyiapkan dan menyajikan informasi wisata, mahasiswa mampu memberikan pelayanan pada pengantaran kembali wisatawan atau transfer out. Berikut metode pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, tanya jawab, pemberian tugas, dan simulasi. Dan berikut asesmennya termasuk bobot nilai. Kedepannya akan kita praktekkan teori yang kita pelajari pada hari ini. Silakan simak paparan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kita sudah hadir lagi di ruangan ini, alhamdulillah, untuk belajar. Hari ini kita belajar tentang teori dan praktek memandu, ya. Adapun kita belajar ini, nanti di dalamnya kita belajar seperti apa sih menjadi seorang pemandu, tujuannya apa, dan peranan kita itu apa. Manfaatnya akan sangat banyak, baik itu untuk profesi pemandu sendiri, kalian akan bisa memandu orang ya, untuk transfer in, untuk memandu di dalam kota, ataupun menjadi tour leader. Nah, manfaat lainnya adalah kalian akan memiliki jiwa pelayanan dan komunikasi yang baik pada saat Anda menghadapi orang yang membutuhkan bantuan. Ya, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Baik. Yang pertama, Putri Ayu Rizkia, Hadir Bu. Meliana Nurhaliza Putri, Nyayu Siska Hapsari, Sakina Dwi Ramadhani, Lutfia Yani Dwi Putri, Hadir Bu. Preti Asmara, Hadir Bu. Silvi Wulandari, Puja Anjani, Hadir. Dia Anggraini, Hadir Bu. Aura Tasya, Hadir Bu. Adinda Kurnia, Reni, oh ya, duanya tidak masuk ya, baik. Kita lanjut lagi ke materinya ya. Tour guide, ada di tangan si pramu wisata. Nah, seseorang yang memegang peranan penting dalam kegiatan tour maupun transfer. Dan transfer di sini kita menjemput mereka dari tempat kedatangan, baik itu stasiun, dermaga, atau bandara, ya. Transfer dari tempat tersebut, dia mau diantarin kemana? Gitu ya. Tadi saya bilang tour guide, terus juga bilang pramu wisata. Pramu wisata itu bahasa Indonesia ya, dan diambil dari bahasa Sanskerta. Sedangkan tour guide dari bahasa Inggris. Ya. Yang pertama adalah untuk menemani, mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran. Ya. Jadi kalian itu saat menjadi seorang pramu wisata, kalian itu menjadi teman mereka di perjalanan, mengarahkan kita mau kemana sesuai dengan rencana perjalanan, membimbing mereka, oh kita ke sini atau ke sana, membimbing mereka gitu ya, dan memberikan saran. Membimbing di sini sama juga menjadi konsultannya mereka, gitu ya. Lalu pramu wisata itu sebagai teman perjalanan bagi wisatawan. Tadi sama sudah di sini menemani, ya. Duta bangsa dan daerah. Duta bangsa dan daerah ini yang dimaksud di sini adalah Anda mewakili tempat Anda, misalkan mereka kunjungan ke Palembang, Mbak Anda lah yang menjadi teman mereka, maka mereka akan berpikir seperti inilah orang Palembang, gitu. Anda sebagai pramu wisata tetapi sekaligus membawa nama baik kota Palembang, citra warga Palembang, ya. Itulah yang dikatakan duta bangsa atau daerah, ya. Cerminan karakter masyarakat setempat. Nah itu tadi, oh orang Palembang ini kalau kita baik,
Dan juga harapan si perusahaan dengan si tour guide ini, mereka berharap rencana yang sudah mereka susun itu berjalan lancar, ya. Dari perusahaan yang mempekerjakannya, bahkan daerah atau negara tempat dia bekerja. Nah, jadi di sini bahkan daerah, maksudnya jangan gara-gara seorang tour guide citra satu kota Palembang itu jadi rusak, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si tour guide-nya itu bagus, maka citra kota Palembang pun akan ikut bagus. Lanjut. Nah, di sini persyaratan, kalau ada yang mau bertanya dari slide yang sebelumnya? Belum ada? Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan silakan saja ya. Dari penampilan fisik. Nah, kita ini dari penampilan fisiknya harus berpenampilan menarik, tidak berlebihan. Menarik di sini yang penting, yang pertama itu adalah bersih dan rapi, gitu ya. Tidak berlebihan, memberikan kesan yang baik. Nah, memberikan kesan yang baik bisa salah satunya adalah kalian berpakaian yang tertutup, tidak yang terbuka. Karena kita memiliki ada ketimurannya. Terus itu kalau yang mau pakai kerudung akan memberikan kesan religius, ya. Nah, terus karena kesan pertama akan berdampak terhadap kesan selanjutnya. Jadi hal pertama harus rapi. Kalau ada seragam dari perusahaan tour and travelnya digunakan, gitu ya. Terus kepribadian. Nah, dari fisik lalu kita ke kepribadian. Penuh perhatian. Penuh perhatian. Jadi jangan diacuhkan. Kalian dibayar untuk itu ya. Jangan diacuhkan. Segala yang mereka butuhkan itu kita penuhi. Tapi tetap harus di koridor sesuai dengan standar. Ketajaman daya ingat. Nah, ketajaman daya ingat. Jangan sampai kita lupa jalan. Jangan sampai kita ini belum apa ya, gitu. Jangan sampai kita sudah tahu hari ini kita mau ke BKB gitu, tapi kita lupa pada saat ditanya di sebelah BKB itu ada gedung apa? Ada gedung apa coba? Gedung apa? Ada yang tahu? Yang 2 tingkat di sebelah BKB. Kalau kita berhadapan dengan BKB, sebelah kiri ada gedung serbaguna yang dulu milik Pol PP. Kalau yang di sebelah kanan ada gedung apa? Yang ada 2 tangganya melingkar? Museum. Iya, seperti itu. Ya, jadi pada saat ditanya, oh ini adalah museum, seperti itu ya. Museum apa? Itu Badarudin 2. Ya, oke. Kembali lagi, daya ingat, pandai bergaul. Nah, seorang tour guide nggak boleh malu-malu. Tapi gimana Bu kalau saya pemalu? Ibu juga dulu pemalu, pendiam gitu ya, belum bisa castis kalau belum akrab gitu. Bagaimana? Nah, ada pelatihannya, ada bimteknya, ada sertifikasinya, sehingga kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Jadi memang seorang yang memiliki cita-cita untuk jadi tour guide, dia harus orangnya pandai bergaul. Setidaknya kita yang nyapa. Kalau di saat ditanya diajak komunikasi, mau berkomunikasi, ya. Terus periang, tidak mentransfer aura-aura sedih, ya, periang gitu ya. Jadi suasananya pada saat Anda meng-guide itu ceria, berkesan. Kan kita bete kalau orangnya tidak periang ya. Terus jujur dan dapat dipercaya, ini penting sekali. Amanah, ya, amanah. Kalau kita punya teman seperjalanan tidak amanah, gawat, ya. Terus penuh inisiatif. Nah, ini inisiatif di sini adalah kalau dia kelihatannya dia haus, inisiatif menawarkan air atau kasih air. Terus apabila ternyata rencana kita ke tempat outdoor, ternyata hujan, harus inisiatif. Oh, ini kita putar aja. Sore ini kita ke mall dulu, nanti kalau misalkan malam atau besok pagi kita baru ke kegiatan yang outdoor. Itu yang inisiatif gitu ya. Humoris. Nah, di sepanjang kita menemani, kita tuh juga harus memberikan joke-joke gitu, biar tambah ceria, ya, suasananya biar tambah enak. Gitu. Nah, suka menolong, pastinya tidak berat tangan. Ya, enak banget kalau kita punya teman yang punya kepribadian seperti ini, enak banget kan? Biasanya kita mencari sohib yang seperti ini ya, pastinya gitu ya. Empati ini lebih dari simpati. Apa bedanya? Kalau simpati dengan empati ada yang tahu? Boleh, kalau ada yang tahu salah satunya saja juga boleh. Simpati apa itu? Kartu, bukan? Ya. Nah, kalau simpati itu kita mengeluarkan rasa kasihan. Ya, misalkan, oh kasihan banget orang ini belum makan, kita lihat orang ini. Itu simpati. Tapi kalau empati, Anda benar-benar tahu rasanya lapar. Saya tahu Bu rasanya lapar. Saya kan anak kos. Akhir bulan tuh lapar banget.
gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Anda berusaha berbagi makanan dengan dia. Entah itu Anda berikan, sisihkan dari uang, Anda kasih, terus atau Anda punya makanan di dalam tas, Anda kasih. Nah, itu empati. Di level itulah empati. Di atas simpati ya, gitu ya. Dan pemimpin yang baik. Nah, kenapa pemimpin? Anda jangan mengandalkan dia untuk memberikan keputusan. Anda hanya memberikan pilihan kepada dia, tidak memberikan kemampuan untuk memutuskan. Karena adalah pemimpin perjalanan ini. Nah, kalau dalam Islam kita dalam suatu perjalanan kalau ada orang dua saja, salah satu harus ada yang memimpin kan? Apalagi kalau tour guide itu kadang rombongan ya. Kesimpulannya, tampil dengan meyakinkan. Penampilan luarnya bagus, penampilan dari dalam kepribadiannya juga baik ya. Oke. Siapa pramu wisata itu? Nah, bisa tidak kita jadi pramu wisata? Istilah tadi tour guide, pemandu wisata, pramu wisata ya. Definisinya seseorang yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan serta memberikan saran kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya. Sudah saya jelaskan tadi di awal slide. Aktivitasnya apa saja? Aktivitas wisata mengunjungi objek dan atraksi wisata, belanja, makan di restoran, dan aktivitas wisata lainnya. Ya, kalau di Palembang ada wisata apa? Musim tadi bukan yang Ya, silakan. Soalnya wisata air. Musitur. Oke, musitur ya, musitur, mancing mungkin juga bisa ya. Nanti kita belum ya mau buka kegiatan mancing, padahal kita punya sungai banyak. Nah, musitur, apalagi ada di sekitar musim? Wisatanya? Wisata kuliner yang sudah musim. Ya, Kampung Kapitan di dekat Sungai Musi. Kampung Kapitan dia masuk ke darat ya, jadinya ke darat ya. Kita melihat Kampung Kapitan memang bisa dari tepian Sungai Musi dari seberang hilir ya, karena dia berada di seberang hulu. Siapa tadi ada yang sebut? Pulau Kemaro. Iya, Pulau Kemaro. Bukan ke pulaunya, tapi perjalanan ke Pulau Kemaronya itu ya. Itu ada wisata kita ya. Terus ada wisata lainnya di Palembang, wisata sejarah ya. Nah, ini contoh penampilan ya dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, siapa yang suka nomor 1? Siapa yang suka nomor 1 penampilannya? Kira-kira kalau kalian disuruh pilih tour guide dari 7 orang ini, kalian pilih yang mana? Oke, suaranya? 1. Kalian pilih yang 1. Oke. Nah, siapa yang pilih? Kalau 1 pilih 6. Siapa yang pilih 6? Tidak ada. Siapa yang pilih 7? Siapa yang pilih 5? Tour guide-nya? Mau? Oke, 5. Siapa yang pilih 3? Oke, 3 ada mendukungnya. 4. Saya mau dibagi oleh 4 ini. Ya. Nah, kenapa yang pertama kalian lihat itu adalah penampilan kan? Gitu. Di sini kalian terlihat dia senyum. Di sini dia lihat senyum. Di sini juga. Nah, kalau di sini dia terbuka mulutnya, tetapi dalam hal ini dia sedang bersemangat untuk menjelaskan. Kayaknya tuh tahu banget, gitu kan? Kalau yang satu ini juga kan? Nah, ini gimana ini? Ini kondekturnya atau tour guide-nya? Gitu ya. Nah, kalau yang ini mungkin tidak, ini lagi, tapi mungkin kita tidak memilihnya karena ini sangat kaku, gitu ya. Tapi dia sesuai karena dia membawa sebagai tour guide lokal di tempatnya sendiri. Di sini museum ya, museum sejarah. Wajar kalau dianya berpenampilan seperti ini, kaku karena serius yang dia bawa. Terus itu kenapa dia berjas seperti ini? Karena kayak yang lain tidak terlalu, karena pasti dia berjam-jam di dalam ruangan itu dan ruangan itu pasti dingin, gitu ya. Nah, kalau untuk yang nomor 1 dengan 4 hampir sama kesannya, ya. Terus yang nomor 3 dengan 5 sama, ya. Terus yang nomor 6 dengan 7. Ini mungkin kalau tour guide-nya sudah hari terakhir, ya, sudah hari ke-5, ke-6. Karena apa? Karena dia tidak perlu lagi membangun citra. Orang sudah kenal dia, oh masih baik, oh masih pintar, oh masih tahu semuanya, oh masih mau membantu. Sama juga dengan mbaknya. Jadi dia bisa asal-asalan pakai baju. Ya. Boleh seperti itu, Bu? Tidak juga. Tapi boleh saja kalau yang kalian bawa itu
anak-anak muda, ya. Dan itu jangan di hari awal-awal, jangan, ya. Di hari-hari selanjutnya, ini mungkin perjalanan itu perjalanan jauh dan nginep, gitu kan? Ini sudah perjalanan pulang, gitu ya. Nah, kalau yang baju Mbak nomor 6 di Indonesia mungkin kayaknya tidak. Nah, sekarang Bapak ini, tadi saya sudah jelaskan, Bapak ini dia sesuai dengan situasinya. Oke, lanjut lagi. Transfer in. Apa yang dimaksud dengan transfer in? Transfer in adalah proses penjemputan wisatawan menuju ke hotel, ya. Transfer in. Jadi dia kabari rombongan atau orang tersebut akan landing di jam sekian, kita sudah ready di sana 1 jam sebelum, ya. Nah, terus kita sudah bekerja sama dengan yang akan membawanya masuk ke dalam kota, entah itu mobil kecil atau bus, gitu ya, sudah kita siapkan. Itulah yang disebut transfer in. Bisa kita antar dia ke hotel, boleh, atau dia mau langsung ke TKP ke lokasi di mana dia ingin berkunjung, seperti itu boleh, ya. Intinya kita antar dia dari posisi dia datang, ya, sampai dengan ke tempat yang dia tuju. Oke, transfer in, persiapan dan perencanaan sebelum melakukan transfer in dengan mengumpulkan informasi tentang rencana perjalanan wisata dan wisatawan dari wisatawan itu sendiri, ya. Nah, ini rencana perjalanan. Kata kuncinya adalah informasi. Kenapa? Kalian itu mau jemput orang di bandara, turun 1 pesawat aja udah 300 orang. Yang mana yang mau kalian jemput? Nah, oleh karena itu kalian harus tanya dengan orang yang meng-hire kalian atau yang memberikan tugas untuk penjemputan, ya? Ya. Nah, mau dijemputnya itu siapa, dari mana, berapa orang, sampai dengan gendernya, berapa laki-laki, perempuan, adakah yang sakit, adakah yang alergi, seperti itu. Jam berapa landing, mau dibawa kemana, gitu, nah, ya. Ini, kapan, berapa lama, asal tamu, tujuan, usia, ya. Terus, nah harusnya dalam setiap tamu itu kalau rombongan ada yang memimpinnya, namanya tour leader. Kalau antar kota dia tour leader. Misalkan Anda mau menjadi tour guide ke luar kota, gitu, bawa wisatawan, itu tour leader namanya. Tour leader itu yang jadi salah satu pegangan kita untuk kita ajak kerjasama. Tour leader ini adalah metode pendekatan kita kepada si wisatawan, ya. Transportasi yang digunakan, akomodasi, restoran, apa mau makan, gitu kan, obat-obat P3K. Nah, catatan untuk obat-obatan P3K ini bisa tersedia di bil, tapi kita bawa sendiri juga boleh. Catatannya adalah tidak boleh ada obat makan, cuma boleh obat oles atau ditembak saja, gitu ya. Kenapa tidak boleh lagi? Karena kita tidak tahu dia alergi terhadap zat apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh Aura kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Nah, ini informasi yang kita peroleh digunakan sebagai salah satu input membuat itinerary perjalanan. Ya, dari mana mereka mau kemana tujuannya, ya. Oke, transfer in, penjemputan tamu. Penjemputan dilakukan sesuai itinerary pemandu wisata. Tiba lebih awal 1 jam, tadi sudah saya sampaikan. Pemandu wisata membawa papan yang bertuliskan nama atau grup tamu agar dapat dikenali tamu. Boleh juga berupa pakaian, ya. Bu, saya pakai baju orange. Biasa kan yang colok gitu, ya. Baju orange ada tulisannya tour and travel, gitu, ya. Memastikan hal-hal berikut: kecukupan jumlah tamu, kecukupan jumlah bagasi bersama official tamu dan atau tour leader, ya. Mencatat semua luggage barang bawaan, jangan sampai ada tinggal, ya, jangan sampai ada tinggal atau bagasi-bagasi yang ada. Saat bertemu dengan mereka, ibu barang-barangnya sudah ada semua atau belum, gitu. Ada lagi nggak yang masih ditunggu? Kan bisa jadi barangnya belum turun, ya. Oh, sudah semua, oke. Naikkan mereka ke bus. Sebelum busnya berjalan, tanya lagi, ibu-ibu barangnya sudah semua, apakah masih ada yang tertinggal yang belum dibawa? Tanya sekali lagi, gitu, ya. Sama sehalnya seperti pada saat kita turun mau masuk ke hotel, ya. Ibu-ibu barangnya jangan sampai ada yang tinggal. Sampai di lobi tanyakan lagi, ibu-ibu barangnya sudah turun semua dari bus, gitu, ya. Sebelum busnya berjalan, ya. Lanjut lagi, perjalanan menuju hotel. Perjalanan menuju hotel, setelah tamu cukup tenang, selanjutnya pemandu wisata dapat memulai tugasnya. Nah, sudah tenang dia di dalam bus, sudah, ya. Kita akan jalan dari bandara nih, gitu kan, ya. Kita bilang dulu, kita sapa dulu drivernya, Bapak, semuanya sudah siap. Kita kode-kodean dulu dan kondektur, pintu sudah tutup semua, barang sudah naik semua, orangnya juga sudah naik, dan pastikan mereka duduk dulu baru jalan, ya. Kalau dia belum duduk juga mungkin masih sibuk, samperin. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Nah, semuanya sudah duduk rapi, baru kita
jalan. Bersiap, Pak sudah siap, mari kita jalan. Nah, pada saat mobil jalan kita sudah bisa memperkenalkan diri. Kebayangkan ya? Pagi Bapak Ibu, selamat datang di Bumi Sriwijaya. Nah, seperti itu ya. Hari ini cuacanya cerah. Gimana Ibu perjalanan pesawatnya? Seperti itu kira-kira ya. Sudah perkenalkan saya yang akan menjadi teman Ibu dalam perjalanan kali ini. Perkenalkan juga drivernya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini pilot kita adalah Bapak Budi dan dibantu oleh Pak Nanang di bagian belakang. Nah, kita kenalkan, gimana Pak Budi? Tidurnya semalam gitu, sapa dulu gitu kan ya Pak gitu. Kenapa kita kaitkan dengan tidur gitu? Karena dia akan membawa kendaraan itu harus dengan alert ya, dengan waspada gitu. Memperkenalkan kota yang dikunjungi secara umum. Nah, sebentar. Menginformasikan tujuan keberangkatan bus. Saat ini kita akan menuju Hotel Aston. Hotel Aston berjarak sekitar sekian kilo dari bandara. Kita akan sampai di sana pada pukul sekian ya, jarak dan waktu. Terus memperkenalkan sepanjang perjalanan kalau kita dari bandara ke Aston apa saja yang bisa kita perkenalkan? Coba bayangkan perjalanan ke Aston, panjang jalan itu apa? Punti kayu. Benar, punti kayu. Baiklah Bapak Ibu, di sebelah kiri kalian salah satu paru-paru kota Palembang. Ini adalah hutan pinus punti kayu. Kita bisa masuk ke dalam dan di dalam juga ada atraksi-atraksi keajaiban dunia, miniatur keajaiban dunia, dan juga ada kolam ikan, ada kolam renang tidak masih ada di situ, kolam renang dan juga hewan-hewan. Udara di dalamnya sangat sejuk sekali. Oke, lewat kan? Bagaimana kalau misalnya pas di tengah-tengah di perjalanan itu bisnya mati, bisnya apa tuh kayak mogok gitu atau kayak kempes? Oke, kempes. Baik, harusnya itu tidak terjadi karena pasti busnya itu sudah dipersiapkan, sudah dicek sama si drivernya, begitu ya. Tapi kita tidak tahu, kan mungkin macet, bisa jadi macet ya. Nah, pastikan kita yang pertama tahu itinerary. Setelah kegiatan ini apa yang dikejar gitu, apa sih target selanjutnya? Kalau target selanjutnya itu hanya untuk sampai di hotel dan istirahat, berarti tidak ada yang terlalu urgent. Tapi kalau seandainya ada kegiatan ternyata meeting, dan memang mulai dalam beberapa menit setelah itu, berarti kita urgent. Kita harus ganti transportasi. Koordinasikan dulu dengan perusahaan. Koordinasikan yang pertama dengan si abang driver. Pak ini gimana? Gitu. Tanyakan dulu kondisi mobil. Tanyakan dulu berapa lama mobil itu bisa diperbaiki dan lanjut jalan. Nah, kalau kita macet, mobil benar, tapi tidak bisa berjalan, gitu ya. Nah, kalau mobilnya tidak benar, tidak bisa berjalan, gitu kan? Kita harus ganti transportasi. Apabila kita membutuhkan waktu yang cepat sampai di tempat tujuan, ya. Nah, bagaimana kita ganti transportasi? Kalau dia tidak macet, kita bisa gunakan gokar. Tapi ingat tadi sudah koordinasi dengan si driver, kita koordinasi juga dengan perusahaan. Bu, gini. Nah, tadi butuh inisiatif kan? Kita harus sudah bisa berinisiatif. Jangan nunggu. Jadi kita mesti gimana Bu? Tidak seperti itu ya. Bu, ini gimana Bu? Apakah ada mobil pengganti atau kami cari sendiri? Seperti itu. Ya. Memang harus ada inisiatif. Gitu ya. Lanjut, ada lagi mau bertanya? Silakan. Tanya. Izin Bu bertanya, untuk yang di penginapan tadi, nah itu kan setibanya di hotel kamu datang ke lobby dan diminta beristirahat sejenak. Nah kalau untuk yang tour guide-nya itu membawa rombongan Bu, nah itu kan kamu itu pasti ada di lobby itu bakal membludak, itu gimana Bu solusinya? Ya. Terima kasih. Proses transfer in itu sendiri untuk ke dalam hotel itu pasti kita sudah siapkan kan, sebelumnya hotelnya sudah kita booking, mereka sudah tahu bakal datang. Pada saat kita perjalanan mulai dari bandara kita sudah telepon ke resepsionis atau kenal kolega kita yang ada di dalam hotel, Kak kami sudah di jalan, sekian menit lagi kami sampai. Gitu. Mereka sudah siap gitu. Dan memang hotel itu menyiapkan lobbynya cukup gede. Waktu kita kemarin ke Aston kan banyak tempat duduknya kan, ada yang di dalam ada yang dalam bentuk ruang sofa, ada yang panjang di depan resepsionis. Nah kalau itu pun tidak cukup, pastinya akan membludak, ada yang berdiri, pasti ada yang berdiri. Oleh sebab itulah kita harus mempercepat proses
checking. Ya, membagi-bagikan kuncinya, jangan sampai dianya menunggu lama. Pasti kunci sudah disiapkan. Jangan baru datang, baru ngomong gitu kan. Resepsionis mungkin sedang melayani yang lain, jadi kita antri gitu. Nah, disitulah kita harus kerjasama bahwa kita sudah mengabarkan kita sudah segera tiba. Begitu sudah sampai, kita sudah dikasih sederetan kunci, kita sudah bisa bagikan ke mereka tanpa mereka harus menunggu lama. Tetap pasti ada yang berdiri kalau memang tempat duduknya tidak cukup. Tapi kalau lobby Astan cukup lah ya untuk menampung walaupun ada yang berdiri. Kalaupun ada yang berdiri di luar gitu, biasalah mungkin bapak-bapak gitu ya, itu tetap posisinya aman gitu ya, tidak berada di tepi jalan raya besar gitu. Nah itu tadi kita bagikan dan kita bisa memudahkan mereka masuk ke dalam kamar. Itu pasti terjadi. Cuma seperti apa, loadingnya tidak terlalu lama, itu saja. Cukup? Nah ini ya tentang perjalanan. Kita tadi menyampaikan rencana perjalanan ke tempat wisatanya, menjelaskan spesifikasi umum tempat wisata tersebut. Nah, nanti kita itu ibu-ibu makan di Riverside. Riverside itu di tepian Sungai Musi. Jadi kita bisa menikmati Sungai Musi, melihat jembatan Ampera dan juga BKB. Nah, coba ibu tanya, di sekitaran BKB itu ada wisata apa saja yang bisa kita informasikan? Montpera, Pasar 16, apa lagi? Masjid Agung. Yang di seberang tadi yang disebutkan? Kampung Kapitan. Apalagi? Walaupun jauh-jauh, ya ibu di seberang sana itu ada Kampung Kapitan. Memperkenalkan, kan ya? Musi sendiri. Sungai Musi ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Memiliki 9 anak ya. 9 anak sungai yang disebut dengan Batanghari 9. Ampera ya, jembatan Ampera. Ya. Silakan. Tadi ada penjelasan kalau kita ke wisata itu harus berpakaian sopan kan. Nah misalnya kita tuh ngajak wisatawan yang kita bawa itu ke tempat wisata religi, tapi si wisatawan itu menolak untuk berpakaian yang sesuai aturan gitu. Oke, menolak. Baik, terima kasih. Menolak untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan tempat wisatanya. Dalam hal ini pakaian religius ya, yang tertutup gitu ya. Nah, kita ambil contoh dulu. Di Malaysia itu ada masjid yang apabila kita masuk gitu ya, dia menyediakan semacam jubah sekali, bisa menutupi kekurangan dari pakaiannya. Tapi kalau di Palembang sepertinya belum ada gitu ya. Nah, itulah gunanya kita di awal sebelum kita berangkat kita informasikan ya persyaratan, dan kita juga tahu bahwa secara syar'i tidak diperkenankan menggunakan pakaian terbuka. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menggunakan pakaian yang pantas, bebas tapi pantas gitu. Nah, kalau memang dia masih tidak, pada akhirnya seandainya kita memang tidak ada solusi, kita harus menemani dia di mana? Di tempat parkiran. Karena pakaiannya untuk dibawa ke dalam masjid nanti tidak pantas. Nah, ibu kita tidak bisa masuk gitu karena ibu tidak menggunakan pakaian yang religius, mohon maaf. Tidak apa, karena kalau di Borobudur itu kan kita bule kan beda budaya. Kita harus menggunakan apa? Kain, dia kasih kain. Gitu. Nah, berarti tips lainnya adalah kita bawa kain. Untuk mengatasi itu juga. Itu kuncinya untuk itu juga. Nah, ya seperti itu ya, tetap kita jangan melanggar, tapi kita cari solusi. Gitu ya. Boleh kita kalau pada akhirnya, mohon maaf kita tetap tinggal. Apa kita bisa naik ke Borobudur tanpa membawa si kain itu? Tidak bisa. Karena ibu tidak pernah naik ke atas, karena ibu lebih senang di bawah dan saya itu malas pakai kain itu. Jadi karena saya tidak mau pakai kain itu, otomatis saya tidak naik ke atas. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Cukup jawabannya? Oke. Terus tour guide melapor ke pihak yang memberikan tugas bahwa kamu telah selesai melakukan transfer orang bu udah selesai gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah disinilah kita akan mendapatkan semacam ikatan persaudaraan. Kenapa? Kalau kita selalu berjalan dengan orang yang tadi dengan pribadi dan penampilan tadi gitu, kepribadian menarik, penampilan menarik, itu kita akan merasa nyaman, ya kan? Maaf. Nah, kita akan merasa nyaman. Nah, disitulah kita akhirnya ada timbul rasa persaudaraan. Ya, hal ini yang kita jaga juga. Selain kita juga sebagai duta dan menjaga citra, gitu ya, itu juga bisa kita pelihara untuk the next
ini apa? Kayak sopan gitu. Nanti kalau kalian pakai dia aja. Nah, secara tidak langsung dia sedang mempromosikan si tour and travel-nya, ya. Oke. Nah, jangan lupa melempar itu selalu menggunakan pantun, ya. Harusnya dibuka dengan pantun tadi waktu kita di mobil, gitu ya. Nah, kali ini kita tutup dengan pantun. Kain bersih, kain tajung, ikan sepat, ikan tenggiri. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sempat berjumpa lagi. Oke, tepuk tangannya. Nah, baiklah anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Terus kesimpulan, seseorang yang memegang peranan penting dalam kegiatan tur. Jadi, seorang tour guide atau pariwisata ini memegang peranan penting dalam kegiatan tur. Turnya sudah diplanningkan, sudah dibayar gitu. Untuk terlaksana, ya, untuk sesuai dengan planning itu ada di tangan si tour guide, ada di tangan si pariwisata. Nah, seseorang yang memegang peranan penting dalam kegiatan tur maupun transfer data. Baik, saya kira saya akhiri dulu ya untuk materi kita pada hari ini ya. Nah, rencana kita ke depan kita akan melakukan prakteknya. Prakteknya seperti apa? Kita akan ke daerah BKB. Di sana di daerah BKB kita akan praktek langsung, masing-masing mempersiapkan satu materi. Misalkan satu orang mempersiapkan materi tentang ampera, maka dia akan menceritakan ini adalah ampera yang dibangun tahun sekian, ini merupakan lambang dari perjuangan rakyat segala macam. Dan itu ada banyak sekali kan. Nah, dan kita juga mungkin akan berkunjung ke Bukit Seguntang untuk pertemuan selanjutnya. Di Bukit Seguntang kita akan melihat secara langsung seperti apa sih wisatawan itu berkunjung. Ya, jadi ada yang menjadi leadernya gitu ya, jadi leader, ada yang menjadi tour guide-nya, kita gantian nanti ya kuasai tentang Bukit Seguntang. Dan kita juga bisa ke museum mana? Museum Balaputra Dewa. Kenapa Balaputra Dewa? Karena di situ ada banyak exhibition ya, exhibition itu ruang kamera ya, dan itu mencakup Sumatera Selatan dan juga ada rumah-rumah adat. Ya, jadi ada outdoor dan ada juga indoor ya. Saya kira itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat saya berikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga atas perhatiannya. Besok kita akan mulai praktek.